oleh Nurse Ari Norma. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV untuk Nurse Ari Norma. Baik, Nurse Ari Norma Susanti, Eskep MH, saat ini bekerja di RSUD TBSI Kabupaten Kuburaya dan menjabat sebagai Kepala Seksi Keperawatan. Dan Nurse Ari Norma ini telah menamatkan pendidikannya di S1 Keperawatan STIK Muhammadiyah Pontianak dan juga Magister Hukum di Universitas Tanjung Pura. Kita sapa dulu Nurse Ari Norma Susanti pada siang hari ini. Selamat siang, Ibu. Siang. Baik, sebentar lagi Nurse Ari Norma akan menyampaikan materi tentang Communicating Hope, the nurse role in supporting patients with chronic condition. Baik, kita akan mencoba untuk share screen dulu ya, Ibu. Baik, silakan Mbak. Baik, untuk sesi ketiga pada siang hari ini, kami berikan waktu selama 45 menit ya, Bu, kepada Nurse Ari Norma Susanti, SKP MH. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan masih semangat. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk saya berbagi sharing di sini. Eh, di dalam pembelajaran orang dewasa, tidak ada benar dan tidak ada salah. Semua orang di sini belajar, saya pun belajar, dan Bapak Ibu semua yang ada dalam forum ini juga belajar. Sifatnya adalah sharing. Dari kemarin kita sudah beberapa kali menyimak berbagai materi hebat dari narasumber hebat sebelum-sebelumnya. Sebelum saya ada kemarin ada Dokter Budi, kemudian ada dokter yang lainnya yang membahas terkait penyakit kronik. Yang mana penyakit kronik itu kita tahu semua ada berbagai macam, dari jantung, kemudian kanker dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di sini saya sebagai perawat, salah satu perawat yang ada di sini, saya mencoba sharing diskusi saja terkait peran perawat dalam support pasien dengan kronik, pasien dengan penyakit kronis. Silakan. Bu. Baik, di dalam pertemuan ini harapannya adalah Bapak Ibu semua dan termasuk saya juga memahami konsep hope atau harapan dalam konteks perawatan pasien kronis, kemudian mengetahui peran komunikasi terapeutik perawat dalam mendukung harapan pasien, kemudian menerapkan strategi komunikasi efektif yang meningkatkan kesejahteraan psikologi pasien, kemudian mengintegrasikan pendekatan harapan dalam praktik keperawatan sehari-hari. Mbak, maaf suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin agak volumenya lebih ditingkatkan lagi, Nurse Ari. Oke, sudah dengar Mbak? Baik, sudah jelas, Nurse. Ya, ya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya mungkin tidak bisa menggunakan background karena kebetulan di sini tempatnya cukup terang sehingga terlalu cerah gitu ya. Jadi tidak bisa saya gunakan. Oke, lanjut Mbak. Oke, dalam materi kali ini Bapak Ibu, temanya adalah Communication Hope, the nurse role in supporting patient with chronic condition. Jadi di sini harapannya adalah tentang peran perawat dalam mendukung pasien dengan kondisi kronik melalui komunikasi efektif untuk membangkitkan harapan atau hope itu sendiri. Nah, perawat merupakan pelayanan berbasis tim multidisipliner yang berarti perawat bertindak sebagai penghubung yang memastikan komunikasi antar profesi berjalan efektif. Koordinasi interprofesional sangat penting untuk menghindari fragmentasi pelayanan. Peran ini memastikan pasien mendapatkan perawatan yang komprehensif, mulai dari aspek medis, psikologis, hingga spiritual. Kenapa perawat itu punya peran penting? Karena dapat membantu pasien kronik menghadapi tantangan dan kesulitan mereka dengan membangkitkan harapan dan memberikan dukungan emosional. Peran memiliki peran krusial dalam mendukung pasien kronis melalui pendekatan holistik, yaitu fisik, psikologi, sosial, dan spiritual, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian. Komunikasi yang efektif dan empati dari perawat dapat membantu pasien merasa didengar, dipahami, dan memiliki harapan untuk masa depan. Bapak Ibu, saya rasa yang ada perawat yang ada dalam peserta ini, saya rasa punya berbagai pengalaman terkait menghadapi pasien-pasien dengan kondisi kronis. Kalau saya boleh mencoba sharing, apakah Bapak Ibu semua yang ada di sini punya pengalaman yang ingin dibagikan terlebih dahulu terhadap menghadapi berbagai pasien dengan kondisi kronik misalnya? Ada yang ingin berbagi terlebih dahulu, Bapak Ibu? Oke.
Jika belum, mungkin lanjut dulu, Mbak. Oke. Nah, di sini ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Gambar pertama adalah salah satu ilustrasi perawat dalam menghadapi pasien dengan kondisi kronik. Kemudian di gambar yang kedua, di sini ada dokter, ada perawat, dan ada keluarga, yang mana memang ketika menghadapi pasien kronik ini yang saya katakan sebelum tadi adalah interdisiplin profesi, ada dokter, perawat, dan tenaga medis yang lainnya, dan termasuk keluarga, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk gambaran visual terlebih dahulu ketika kita menghadapi pasien-pasien dengan penyakit kronis. Lanjut, Mbak. Nah, sebelumnya, oke. Nah, em, kalau tadi misalnya teman-teman yang semua yang ada di sini, baik Bapak Ibu dokter, perawat yang ada di sini, em, punya banyak pengalaman menghadapi pasien-pasien kronis, misalnya ada keluarganya yang punya pasien kronis, misalnya yang terdiagnosa, misalnya terdiagnosa diabetes mellitus, misalnya. Tentunya akan ada proses, kalau yang kita kenal selama ini biasanya ada proses bergaining, dari denial, bergaining, sampai dengan dia menerima kondisinya. Nah, tentunya itu tidak terlepas dari yang namanya adalah harapan atau hope itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, terkadang harapan itu kalau tidak kita kendalikan atau tidak kita kelola dengan baik, harapan itu bisa menjadi penghambat, tapi bisa juga menjadi salah satu coping untuk pasien itu sendiri. Nah, mari kita bahas satu-satu terkait harapan itu. Kenapa sih ada harapan itu penting? Karena pasien dengan penyakit kronis tadi sering menghadapi ketidakpastian jangka panjang yang berdampak pada kondisi emosional, psikologis, dan sosial mereka, gitu. Jadi misalnya kalau contoh misalnya salah satu keluarga kita ada yang terdiagnosa penyakit jantung saja, pasti mereka punya kondisi yang tadi yang saya katakan sebelumnya, ada denial, ada bergaining. Oh, saya ini selama ini sehat kok. Kenapa saya tiba-tiba bisa sakit? Gitu ya. Selama ini saya punya gaya hidup yang sehat kok. Kenapa sih tiba-tiba saya sakit? Itu adalah proses ketika mereka denial. Nanti lama-lama mereka ada namanya proses bergaining. Oh iya, memang mungkin saya sudah takdirnya saya sakit misalnya. Berarti saya harus punya harapan apa nih supaya saya bisa meningkatkan kualitas hidup saya. Nah, itu adalah proses-proses yang sering kita temuin kepada pasien-pasien dengan kondisi penyakit kronis. Kemudian hope atau harapan berperan sebagai mekanisme coping. Tadi seperti yang saya sampaikan, adalah mekanisme coping untuk pasien itu sendiri. Yang penting bagi pasien untuk menghadapi diagnosis dan perjalanan penyakit yang panjang. Nah, ketika Bapak Ibu punya pengalaman menghadapi pasien dengan kronis, misalnya tadi saya sebutkan contohnya penyakit jantung ataupun diabetes mellitus, pasti ada prosesnya dia denial. Loh, saya selama ini sehat, nggak pernah ada ngerasa nyeri dada misalnya. Tiba-tiba saya sakit jantung. Oh, saya nggak sakit jantung kok, ini saya pasti akan sembuh kok. Nah, ini kan proses-proses mereka denial. Nah, tapi ketika mereka sudah dalam tahapan proses bergaining, maka itu menjadi, mereka punya harapan tadi menjadi coping untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian, hope adalah satu keyakinan yang mampu mendorong individu untuk mencapai tujuan atau goals melalui kemampuan dan kemauan ketika mereka menghadapi suatu situasi. Ketika mereka sudah melewati tahapan denial, kemudian bergaining, mereka akan punya harapan, oke, okay, saya sedang sakit saat ini, namun saya tetap bisa menjalani kehidupan saya sehari-hari dengan A, B, C, D. Nah, itu adalah bentukan coping yang mana mereka sudah menerima kondisinya. Kemudian, um, perawat, kenapa di sini menjadi peran penting dalam siklus ini? Karena komunikasi perawat yang mendukung harapan dapat meredakan kecemasan dan meningkatkan rasa kontrol pasien atas kondisi hidupnya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi saya rasa perawat-perawat di sini dan mungkin Bapak Ibu dokter semua punya pengalaman yang sama terhadap menghadapi pasien dengan kronis. Lanjut, Mbak. Oke, di paparan kali ini kita bersama-sama belajar terkait memahami konsep HOPE itu sendiri dalam perawatan pasien dengan kronis. Harapan adalah kekuatan psikologis dan emosional yang membantu pasien kronis menghadapi penyakit jangka panjang dan ketidakpastian. Kemudian menemukan makna hidup meskipun tidak sembuh total, menjaga motivasi dan kualitas hidup. Begitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika menghadapi pasien kronis, tentu mereka akan sering kita temukan bertanya, saya pasti sembuh nggak sih? Saya bisa sembuh tidak sih?
Sampai kapan batas saya misalnya? Nah, makanya disitulah ada pentingnya komunikasi sehingga perawat apa si pasien tersebut bisa menjaga motivasi dan kualitas hidupnya. Sehingga ketika tadi tahapan dari denial bergaining, kemudian mereka punya harapan yang positif, maka pergeseran harapan tadi itu akan bukan lagi berharap harapan itu jadi sembuh, tapi akan bergeser dari harapan hidup nyaman, bermakna dan mandiri. Oke, saya sakit jantung, tapi saya masih bisa kok beraktivitas sehari-hari. Misalnya seperti itu. Itu adalah realistis hope namanya, gitu. Nah, kemudian dampaknya dalam perawatan adalah menurunkan kecemasan dan depresi, meningkatkan kepatuhan terapi, dan meningkatkan kualitas hidup dan coping pasien. Pasien yang diagnosa dengan penyakit kronis, beberapa penelitian mengatakan memang mengalami berbagai macam emosi, seringkali menggunakan harapan itu untuk mengatasi konsekuensi hidupnya dengan penyakit ini. Nah, nilai terapeutik dari harapan telah terbukti dengan baik dan banyak penelitian telah mengkaji makna harapan bagi pasien tersebut. Namun, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, terkadang harapan itu menjadi hambatan utama untuk membahas prognosis ataupun perawatan akhir untuk pasien tersebut. Kemarin saya sempat menyimak materi dari narasumber sebelumnya, terkadang mau menyampaikan diagnosis itu kan agak sulit di awal ya. Misalnya dokter menyampaikan kepada anaknya, anaknya nanti bilang, dokter jangan sampaikan dulu ke ibu saya ya, dokter jangan sampaikan ke bapak saya ya kalau ibu saya sakit ini. Nah, karena itu tadi seperti yang kita bahas di awal, ada harapan itu yang masih yang saya katakan tadi harapan itu belum dikelola dengan baik. Misalnya harapan itu, oh saya pasti sembuh kok. Oh ini cuma sakit DM misalnya, itu pasti bisa sembuh kok dengan minum ini dan minum ini. Seperti itu. Sehingga eh, kenapa di sini hambatan itu bisa menjadi apa harapan itu bisa menjadi hambatan utama ketika dalam penyampaian prognosis. Maka pentingnya di sini komunikasi untuk bisa menyampaikan klinisi-klinisi ataupun supaya harapan tadi bisa bergeser menjadi harapan yang dari harapan sembuh menjadi harapan yang bermakna hidup nyaman dan mandiri seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Lanjut, Mbak. Oke. Ini yang saya sampaikan tadi di bawah, Bapak Ibu semua, saya rasa sudah bisa memahami semuanya karena semuanya sudah berpengalaman tentunya. Jadi, hope itu bukan harapan palsu, tapi mendukung harapan bukan berarti memberi janji palsu. Nah, pentingnya komunikasi menyampaikan dalam penjelasan prognosis ataupun menjelaskan ketika teman-teman perawat memberikan penguatan kepada psikologi pasien, begitu ya. Kemudian kejujuran medis tetap wajib. Nah, misalnya tadi Bapak Ibu dokter kemarin sudah pernah menjelaskan ketika mau menyampaikan diagnosis kepada anaknya, kepada pasien tersebut misalnya. Kemudian um, apa ya, hope dapat dibangun tanpa menutupi fakta klinis. Misalnya saya berikan contoh di sini, kata-kata yang wajib hindari itu adalah contohnya adalah pasti akan sembuh total. Nah, ini perlu dihindari. Kita bisa mengganti dengan kata-kata, kita mungkin tidak bisa menghilangkan penyakitnya Bapak Ibu, tapi kita bisa fokus agar nyerinya berkurang ataupun Bapak tetap merasa nyaman. Nah, itu kan tidak janji palsu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua tentu bisa tetap mendukung harapan tadi, tapi tidak memberi janji palsu. Maka di sini garis besarnya adalah perawat berperan menjembatani realistis medis dengan kekuatan psikologi pasien. Maka pentingnya ada peran perawat di sini dalam mendukung psikologi pasien. Lanjut, Mbak. Oke. Kemudian kita lanjut ke konsep dasar komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Saya rasa teman-teman perawat yang hadir di sini sudah sangat paham bagaimana itu komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik itu sebenarnya adalah komunikasi yang komunikasi efektif di dalam komunikasi antara perawat dengan pasien. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang bertujuan membantu pasien mencapai perubahan positif melalui hubungan yang mendukung, empatik, dan efektif. Komponen utamanya meliputi mendengarkan secara aktif, kemudian empati dan pengakuan emosi pasien, bahasa yang jernih, tidak menghakimi, membantu pasien menetapkan tujuan kecil dan realistis, memberikan informasi yang jelas dan manusiawi, respek terhadap perspektif pasien dan keluarga. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham dengan komunikasi terapeutik. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian peran peran dalam mendukung harapan pasien kronis.
Bapak Ibu perlu saya sampaikan ketika komunikasi itu saya sedikit menyelipkan baru ada materi tambahan misalnya terkait komunikasi yang mana komunikasi itu ada pengirimnya, ada yang menerima komunikasinya, ada pesan yang dikirim dan ada hambatan di situ. Nah, eh, dalam konteks ini maka ini menjadi komunikasi terapeutik di antara petugas kesehatan dan pasien itu sendiri. Nah, membangun hubungan terapeutik, perawat itu bertindak sebagai primary contact point yang yang sering berinteraksi dengan pasien sepanjang perawatan. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa sih ada peran perawat penting ketika komunikasi terkait kondisi kronis pasien? Karena memang primary contact point-nya yang sering berinteraksi dengan pasien itu adalah perawat. 24 jam itu ketemunya perawat. Begitu ya. Maka hubungan yang kuat dapat meningkatkan rasa aman pasien, membuat mereka lebih terbuka dan mau berbagi kekhawatiran, kebutuhan, dan harapan mereka. Saya rasa Bapak Ibu yang perawat ngalamin itu semua ketika sudah terjadi bonding, kemudian sudah terjadi ikatan terapeutik antara perawat dengan pasien, biasanya pasien itu akan lebih terbuka berkomunikasi kepada perawat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian komunikasi yang menyampaikan harapan. Jadi berdasarkan studi, perawat dapat mendukung harapan pasien dengan mengenali dan memahami aspek pribadi harapan pasien. Misalnya, perawat sudah bisa membuat sudah identifikasi terlebih dahulu harapan pasien itu apa sih terkait misalnya dia sudah tahu tentang penyakitnya. Kemudian fokus pada kualitas hidup, bukan hanya status penyakitnya. Berarti misalnya perawat itu sudah bisa memberikan semacam komunikasi terapeutik bagaimana fokus kepada kualitas hidupnya pasien tersebut. Jadi bukan fokus aja misalnya udah terdiagnosa DM misalnya, mungkin dia akan lebih kepada kualitas hidupnya setelah tahu dengan penyakit tersebut. Kemudian membangun kepercayaan melalui kehadiran yang konsisten dan empatik. Kenapa konsisten? Karena tadi yang saya katakan 24 jam itu perawat itu yang berkontak dengan pasien. Maka terciptalah bonding ataupun kepercayaan. Kemudian memberikan informasi yang jelas, jujur, dan sesuai kebutuhan. Kenapa sesuai kebutuhan? Ya, terkadang kan kita ada perawat yang mungkin terlalu terbuka dengan kondisi pasien atau bagaimana. Cuman kita sudah harus tahu batasan apa informasi yang harus bisa diterima oleh pasien. Kemudian mengikuti alur percakapan pasien, memastikan mereka merasa didengar. Jadi maksudnya adalah pasien ketika bercerita, perawat itu tentu dengan siap mendengarkan, dengan rasa empati seperti itu. Lanjut, Mbak. Oke. Memberikan informasi prognosis yang sensitif. Nah, memberikan informasi tentang prognosis bukan berarti menghilangkan harapan. Disinilah kadang dilemanya kita kesulitan dalam menyampaikan kondisi-kondisi realnya pasien. Tapi itu memang seperti yang disampaikan di awal, perlu kejujuran dalam penyampaian prognosis. Nah, bukan berarti itu menutupkan harapan. Nah, tetapi menyesuaikan harapan menjadi realistis sambil mempertahankan kualitas hidup. Kemudian perawat sering bekerja sama dengan tim medis, dengan dokter, untuk menyampaikan informasi yang tepat waktu dan sensitif secara emosional. Gitu. Lanjut dulu, Mbak. Nah, di sini ada strategi komunikasi efektif untuk mendukung harapan tadi. Komunikasi itu kan memang ada beberapa jenis ya, ada verbal dan non verbal. Bapak Ibu saya rasa sudah tahu apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi non verbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi secara langsung, baik secara lisan ataupun em, melalui misalnya media, misalnya kayak WhatsApp. Itu adalah komunikasi verbal. Kalau komunikasi non verbal itu adalah bahasa tubuh, seperti itu. Nah, bahasa tubuh yang terbuka, kemudian ada suara yang tenang dan yakin, sentuhan lembut saat tepat secara klinis, ucapan yang menegaskan empati. Contohnya, saya paham ini sulit, terima kasih sudah berbagi misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat ketika pasien tersebut
misalnya curhat ke perawat, misalnya bagaimana dia menyampaikan harapannya, bagaimana dia merasa keluhannya bisa didengar. Nah, perawat bisa em, salah satu kalimatnya contohnya adalah dengan bahasa seperti ini untuk menegaskan empati. Kemudian mendengarkan aktif dan empati. Nah, mendengarkan tanpa intrup. Jadi kalau misalnya pasien sedang berkomunikasi atau keluarga pasien sedang menyampaikan sesuatu hal, tentu perawat aktif mendengarkan dengan dan rasa empati. Refleksi terhadap emosi yang dirasakan pasien. Nah, di sini penting Bapak Ibu ketika sudah mendengarkan, kemudian nanti Bapak Ibu yang mendengarkan itu memvalidasi kembali. Misalnya, saya mendengarkan bahwa Anda merasa kurang nyaman, Anda eh, merasa kurang enak misalnya seperti itu. Mengakui pengalaman pasien secara verbal. Empati bukan hanya perasaan, tapi keterampilan komunikasi yang dapat dipelajari dan dilatih. Nah, Bapak Ibu memang perawat di sini kenapa sih ada komunikasi terapeutik, ada komunikasi efektif karena memang komunikasi itu semuanya perlu dipelajari dan dilatih. Di fakultas juga ada ujiannya gitu Bapak Ibu. Ya, kemudian di rumah sakit sendiri kalau di bab akreditasi itu ada komunikasi efektif itu masuk bab sendiri. Bahkan itu wajib ada pelatihan-pelatihannya seperti itu. Lanjut. Nah, menyampaikan informasi dengan cara yang mendukung harapan. Jadi gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kalau seandainya Bapak pasien tersebut mungkin pahamnya dengan bahasa tertentu, misalnya kalau Bapak Ibu misalnya yang perawat bisa mengerti dengan bahasa tersebut, itu bisa menggunakan salah satu media bahasa yang digunakan untuk supaya pasien tersebut paham. Hindari istilah medis yang kompleks. Nah, jadi maksudnya adalah kadang kan kita belum tentu juga menyampaikan diagnosa medis itu dengan bahasa medis, tapi gunakanlah bahasa istilahnya yang memang mereka bisa pahami gitu. Kemudian berikan informasi secara bertahap sesuai kebutuhan pasien. Tawarkan kesempatan untuk bertanya kembali. Jadi di dalam komunikasi itu, Bapak Ibu, saya rasa sudah tahu juga bagaimana tahapan komunikasi. Bagaimana Pak ketika menyampaikan, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana setelah menyampaikan edukasi, misalnya antara dokter dengan pasien ataupun antara perawat dengan pasien, ada tahapan deedukasi yang mana setelah menyampaikan, kemudian dalam proses menyampaikan bagaimana, kemudian setelah komunikasi itu disampaikan atau edukasi disampaikan itu wajib ditanyakan kembali. Bapak Ibu, apakah sudah paham dengan yang saya sampaikan? Bisakah Bapak Ibu ulangi kembali bagaimana cara merawat luka diabetes Bapak misalnya? Nah, itu adalah terkait tahapan komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien. Kemudian memberikan informasi yang jujur sampai tetap memperhatikan dukungan emosional dapat memperkuat shared decision making antara perawat dan pasien. Oke, lanjut. Nah, di dalam komunikasi Bapak Ibu, komunikasi efektif tadi seperti yang saya sempat singgung sebentar. Komunikasi efektif itu kan antara sender, kemudian antara penerima, kemudian antara pesan yang ingin disampaikan, itu terkadang ada hambatan. Nah, supaya komunikasi dikatakan efektif, itu berarti pesannya yang disampaikan oleh pengirim itu diterima oleh penerima pesan. Bahasanya sama. Kalau misalnya pengirim pesan bilang A, maka yang terima juga pasti bilang A. Kalau seandainya yang mengirim pesan A, yang terimanya B, maka ada hambatan ketika mengirim pesan tersebut. Nah, kendala komunikasi itu banyak Bapak Ibu. Ada bahasa, kendala fisik, ada kendala psikologis, dan kendala budaya. Nah, terkait hal ini, terkait misalnya pasien kronik, bisa saja empat kendala ini menjadi faktor hambatan ketika Bapak Ibu semua sebagai tenaga kesehatan, baik medis ataupun eh, perawat, mengalami kendala dalam menyampaikan informasi. Misalnya kalau kendala bahasa, pasiennya bahasa Jawa, tenaga kesehatannya orang Melayu. Tentu ada kendala bahasa di situ. Kendala fisik misalnya em, pasiennya tidak bisa mendengar dengan baik, maka menjadi
kendala dalam penyampaian edukasi ataupun informasi. Kendala psikologis ketika teman-teman ketika pasien kronis tersebut misalnya sedang tahapan denial, tentu itu menjadi kendala komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien. Tentu itu menjadi salah satu kendala karena pasien tersebut dalam kondisi yang masih tahapan denial. Kendala budaya bisa aja, misalnya keluarga pasien atau pasien tersebut punya budaya-budaya tertentu yang misalnya tidak percaya dengan diagnosa-diagnosa medis, maka itu menjadi kendala dalam tahapan komunikasi. Nah, kemudian tantangan dalam komunikasi untuk mendukung harapan tersebut, memang banyak tantangannya. Pertama, perawat itu tentunya kita tahu semua beban kerjanya tinggi. Misalnya kalau di Sudarso saya rasa sudah ada unit onkologi tersendiri ya Bapak Ibu ya, yang mana memang khusus untuk merawat pasien-pasien dengan onkologi. Ataupun nanti di rumah sakit yang sekarang rumah sakit daerah itu kita lagi penguatan KJSU yang semuanya juga sudah punya onkologi, sitotoksik, makanya tentunya tahap bisa menjadi beban kerja yang tinggi juga karena mungkin yang di apa eh, jumlah perawatnya dengan pasiennya itu tidak sebanding untuk kondisi saat ini. Kemudian tekanan waktu, kemudian kurangnya pelatihan komunikasi klinis yang spesifik, hambatan sistem dalam layanan kesehatan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan perawat untuk sepenuhnya menerapkan strategi komunikasi yang mendukung harapan. Saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya kalau dalam komunikasi dalam em, pembelajaran orang dewasa itu memang perlu ada praktik sebenarnya. Nah, di sini saya coba akan putarkan video praktik, mungkin nanti agak dicepat-cepatkan saja, nggak apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Silakan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari dan juga mensimulasikan terkait dengan komunikasi terapeutik pada pasien dengan penyakit kronik. Saya telah membaca rekam medis pasien. Pasien berusia 57 tahun, kemudian sudah menderita diabetes mellitus sejak 2 tahun yang lalu, dan saat ini pasien merasa lelah dengan pengobatannya. Kemudian saya telah mempersiapkan alat, saya telah mengeksplorasi ketakutan dan fantasi. Saya kemudian Assalamualaikum Ibu. Ibu perkenalkan, saya perawat Gani. Saya perawat yang hari ini bertugas ya Bu ya. Hari ini saya mau minta waktunya Ibu nih, kita mau ngobrol terlebih dahulu ya Bu ya. Nah ini kan tadi Ibu habis pemeriksaan oleh dokter ya, dan kemudian Ibu mengeluhkan bahwa sedang tidak mood gitu ya. Iya, sudah males ya. Sudah males ya. Oh iya Bu, sebelumnya Ibu lebih senang dipanggil dengan siapa? Dengan Ibu Dian. Ibu Dian. Oke. Ibu Dian, ini hari ini nanti saya akan ngobrol, akan diskusi dengan Ibu ya. Mungkin sekitar 10 menit Ibu ya, 10 menit ke depan. Untuk itu saya perlu kerjasama yang baik dari Ibu. Bagaimana Ibu bersedia? Iya, Bisa ya. Baik. Ibu tidak perlu khawatir karena kerahasiaan Ibu akan kami jaga kecuali untuk kepentingan medis dan juga hukum. Baik Ibu, sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Enggak ada ya Bu ya. Nah, iya Bu ya. Tadi itu ya ceritakan Ibu. Iya. Rasakan. Penyakit saya itu kan sudah bertahun-tahun ya Mbak ya. Maksud saya itu saya sudah pasrah aja, nggak usah berobat lagi, nggak usah minum obat, disuntik-suntik itu nggak usah. Iya. Udah bosen lah Mbak. Kita juga nggak sembuh-sembuh untuk apa gitu. Jadi biarin aja. Yo mati yo rapopo Mbak. Penyakit diabetesnya Ibu ya, penyakit gula ya kalau misalkan orang bisa menyebut itu ya. Iya, emak miki ora. Baik Ibu, bahwasanya untuk makan dengan orang lain tanpa harus minum selama 2 tahun ini. Sebelumnya kalau dan sesudah dapat pengobatan, apakah Ibu merasakan perbedaannya? Yo sebenarnya tuh ya enak abis minum obat gitu kan. Ya. Kadar gulanya apa itu kata dokter kan lebih terkontrol. Tapi yo bosen ya Mbak, ngelok obat yo bosen. Oh begitu, Ibu. Jadi ya memang anu Ibu ya, betul sekali Ibu tadi mengatakan bahwa ternyata ada perbedaan ya antara saat mengkonsumsi maupun tidak. Sudah itu obatannya harus Ibu sudah tahu harus mengkonsumsi obat fungsinya ketika berobat dan obat itu
Ibu? Karena ini terkait dengan hormon. Nah, jadi kalau pada orang yang normal, hormon yang disebut hormon insulin itu yang bekerja untuk menangkap gula. Gula ini dikarenakan makanan yang pedas. Insulin sudah tidak bisa gula-gulanya itu banyak, Ibu. Harus menangkap kita untuk eating dan untuk mencapai paham bahwa itu ya yang misalkan jadi atau Ibu untuk langsung terkait dengan apa yang saya bicarakan. Baik, jadi setelah ini apa yang akan Ibu lakukan nanti? Berarti saya tetap harus rutin. Iya, begitu. Dan Ibu mungkin bisa ngobrol juga dengan sesama penderita diabetes. Jadi supaya Ibu tuh ada semangat gitu. Oh, ternyata penderita diabetesnya ada yang lain selain Ibu. Jadi bisa saling mendukung. Begitu ya, Bu ya. Baik, Ibu, mungkin itu saja dari saya. Semoga Ibu berkenan untuk kemudian menjaga sifat diri banyak doa ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi di dalam video ini bisa kita saksikan bersama ada prainteraksi dan interaksi. Di dalam interaksi tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu yang sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa ada validasi perasaan pasien. Kemudian tetap menyampaikan kondisi pasiennya dengan jujur. Ibu, bahwa diabetes mellitus itu tidak bisa disembuhkan karena bla bla bla. Nah, itu adalah perawat tersebut menyampaikan dengan jujur, namun tidak memupuskan harapan, gitu. Jadi saya harap dengan pemutaran video ini Bapak Ibu bisa lebih memahami apa tentang hal yang kita diskusikan hari ini. Lanjut, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Oke. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, HAP dalam perawatan pasien kronis adalah kekuatan adaptif yang membantu pasien hidup dengan bermakna, bukan sekedar bertahan hidup. Kemudian bagi perawat, HAP adalah bagian dari intervensi keperawatan. Jadi di teman-teman perawat, ketika ada diagnosa, kemudian penetapan implementasi, intervensi dan implementasi itu bagian dari intervensi keperawatan. Kemudian komunikasi adalah alat utama untuk menumbuhkan harapan. Perawat adalah agen harapan dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, ini kesimpulannya. Jadi dalam diskusi kita hari ini tentu bisa bisa kita pahami bersama, sama-sama belajar bahwa memang pentingnya perawat sebagai agen harapan dalam sistem pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Dr. Zakia, saya kembalikan ke dokter. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Saya pun belajar, Bapak Ibu semua sama-sama kita sharing diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.